Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rohadatul Ais. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat untuk kelas 2 sekolah dasar. Pembelajaran yang berpangkal pada masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. Dalam kurikulum Sains kelas 2 untuk konsep sumber energi dan kegunaannya termuat dalam salah satu kompetensi dasar yang diharapkan adalah yaitu mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Adapun untuk indikator pencapaian hasil belajar yaitu meliputi yang pertama, mencari sumber yang menghasilkan panas, listrik, cahaya, dan bunyi melalui alat-alat rumah tangga. Kemudian yang kedua, menunjukkan sumber yang menghasilkan panas, listrik, cahaya, dan bunyi. Yang ketiga, memberikan contoh jenis energi yang sering digunakan sehari-hari. Dan yang keempat, menyebutkan berbagai jenis sumber energi di rumah. Bertolak dari pencapaian kompetensi di atas, semakin maraknya orang yang tidak memperdulikan penggunaan energi di lingkungan sehari-hari. Maka topik sumber energi dan kegunaannya cukup relevan untuk pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat di kelas 2 SD atau MI. Sedangkan untuk konsep yang dibahas dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu sumber energi dan kegunaannya. Kemudian macam-macam sumber energi, manfaat energi di lingkungan sehari-hari, dan penghematan sumber energi. Secara khusus, setiap subtema atau konsep tersebut dimaksudkan untuk mencapai kompetensi. Yang pertama, macam-macam sumber energi. Kompetensi mengidentifikasi macam-macam sumber energi. Konsep energi yang terbarukan dan tak terbarukan. 2. Manfaat energi di lingkungan sehari-hari. Kompetensi mengidentifikasi manfaat energi yang ada di lingkungan sehari-hari. Konsep melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan berbagai sumber energi. Ketiga, penghematan sumber energi. Kompetensi menerapkan beberapa cara untuk menghemat penggunaan energi di lingkungan sehari-hari. Konsep kebiasaan yang dilakukan untuk menghemat sumber energi. Adapun untuk langkah pembelajarannya yaitu yang pertama pada tahap invitasi, yaitu guru menanyakan pada siswa apa yang kalian ketahui tentang sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian apa manfaat yang kalian peroleh dari sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menurut kalian bagaimana cara yang dilakukan untuk menghemat suatu energi. Kemudian yang kedua pada tahap eksplorasi, yaitu membaca buku, artikel, atau mencari jawaban dengan melihat video. Kemudian melakukan diskusi kecil dengan teman sebangku. Yang ketiga, guru menyampaikan informasi tentang macam-macam sumber energi dan memberikan contoh energi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian pada tahap ketiga yaitu tahap solusi, yaitu dari hasil eksplorasi tersebut siswa diminta mendiskusikan cara-cara yang dilakukan untuk menghemat sumber energi. Yang keempat, tahap aplikasi. Siswa diajak melakukan aksi nyata di lingkungan untuk mengaplikasikan langkah yang dilakukan pada tahap solusi. Misalnya dengan mematikan kipas ataupun lampu yang sudah tidak digunakan. Membuat karya teknologi sederhana. Berkaitan dengan topik yaitu macam-macam energi, siswa diajak untuk membuat suatu karya teknologi sederhana, yaitu alat desingan, membuat energi gerak menjadi energi bunyi. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sepotong kayu yang tebal dan ukurannya seperti penggaris, kemudian tali dan nilon atau plastik sepanjang 150 cm. Untuk langkah pembelajarannya yaitu guru bertanya menjadi apakah bila energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian guru mengungkapkan fakta bahwa bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda bergetar, bunyi yang dihasilkan benda yaitu selanjutnya merambat melalui medium dan zat perantara seperti udara hingga mencapai gendang telinga. Kemudian secara kelompok, siswa ditugasi untuk
membuat alat desingan. Kemudian diminta untuk pergi ke halaman sekolah yang mempunyai halaman yang luas. Kemudian mempraktekkan hasil dari alat yang sudah dibuat tadi. Percobaan sederhana ini dilakukan agar siswa mengetahui bahwa energi gerak menjadi energi bunyi yaitu memang ada dan nyata. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.